Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iria Rizwana, NIM J1B019040 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin bensin. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai prinsip mesin bensin, yang kedua komponen mesin bensin, dan yang ketiga kekurangan dan kelebihan dari mesin bensin. Pertama, mengenai prinsip mesin bensin. Motor bensin 2 tak memiliki prinsip kerja yang ringkas dan cepat, di mana suatu putaran poros engkol diselesaikan dalam 2 gerakan piston. Secara jelas, langkahnya yaitu pertama, langkah hisap dan langkah kompresi. Pada saat piston bergerak ke atas, ruang di bawah piston menjadi hampa udara atau vakum. Pada saat itu, udara yang bercampur bensin akan masuk ke dalam ruang di bawah piston. Sementara ruang di atas piston terjadi langkah kompresi atau pemampatan, dan suhu tekanan menjadi naik. Loncatan bunga api dari busi membuat campuran udara dan bensin menjadi terbakar, dan temperaturnya akan naik atau menjadi gas yang bertekanan. Langkah kedua yaitu langkah usaha dan buang. Setelah langkah yang tadi, hasil dari pembakaran membuat piston bergerak ke bawah dan ruang di bawah piston akan dikompresikan, mendorong campuran bahan bakar dan udara yang berada di bawah piston akan naik ke atas melalui saluran bilas. Dengan adanya reed valve, campuran bensin dan udara tadi tidak akan kembali keluar dan akan menuju ke atas piston. Dan pada saat yang bersamaan dan waktu piston bergerak ke atas akan mendorong sisa hasil pembakaran keluar menuju saluran buang dan knalpot. Kemudian yang kedua yaitu komponen mesin bensin. Yang pertama yaitu kepala silinder yang berfungsi sebagai ruang batas atau tempat terjadinya pembakaran sekaligus sebagai housing bagi beberapa komponen. Kemudian yang kedua yaitu blok silinder yang berfungsi sebagai tempat piston melakukan pergerakan. Selain itu, blok silinder juga berfungsi sebagai penopang seluruh bagian mesin. Kemudian yang ketiga yaitu piston dan connecting rod yang berfungsi sebagai pengatur volume ruang bakar. Kemudian yang keempat yaitu connecting rod yang berfungsi menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Kemudian yang kelima poros engkol yang berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran. Dan yang keenam, carter atau oil pan sebagai bak oli atau tempat penampung oli mesin. Dan yang ketujuh, flywheel yang berfungsi menstabilkan putaran mesin dengan cara menyimpan sebagai energi mesin ketika langkah usaha. Dan yang kedelapan yaitu busi yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi percikan api. Kemudian yang kesembilan yaitu pompa oli yang berfungsi untuk memompa oli mesin ke seluruh komponen mesin dalam jalur pelumasan. Kemudian yang terakhir adalah batang penggerak yang berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol. Kemudian selanjutnya mengenai keunggulan mesin bensin. Pertama, keunggulan mesin bensin adalah mesin bensin memiliki biaya overhaul mesin yang terbilang lebih murah. Kedua yaitu meskipun beracun, polusi yang dihasilkan terlihat lebih bersih. Kemudian keunggulan yang ketiga, akselerasi yang dimiliki mesin bensin lebih baik daripada mesin diesel. Kemudian selanjutnya mesin lebih ringan. Dan selanjutnya dapat mencapai kecepatan maksimum dan suara dan getaran mesin lebih halus. Dan yang terakhir bisa dioperasikan pada RPM tertinggi. Kemudian kekurangan mesin bensin. Yang pertama yaitu mesin bensin lebih boros meski untuk kapasitas mesin yang sama dengan mesin diesel. Kemudian yang kedua, torsi yang dimiliki lebih rendah sehingga tidak bisa digunakan untuk membawa beban yang berat. Yang terakhir, memiliki komponen pengapian yang harus selalu diperiksa dan diganti secara berkala.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.